bahwa gugatan pemohon 01 dan gugatan pemohon 03 ditolak. Dan MK menyimpulkan bahwa Capres 01 dan Capres 03 tidak diizinkan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia untuk selama-lamanya. Karena itu, siapapun saudara, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, penegak hukum, jangan pernah sedikit pun di hati saudara berbuat curang dan berbuat jahat untuk pengikut-pengikut Yesus Kristus. Sebab kami ada di bangsa ini, berdoa untuk bangsa kami. Kami ada, bukan berbuat jahat di bangsa ini. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia, juga di luar Indonesia yang sering menyaksikan tayangan-tayangan video saya, saudaraku. Kasih karunia damai sejahtera dari Bapa Yahweh Elohim Israel yang dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memelihara hidup saudara. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya melihat video ya memang kemarin saya sempat mendengarkan juga ya putusan MK terkait gugatan 01 dan 03. Saya nggak tahu perasaan saya seperti apa, saudara ya. Bercampur melihat Pak Ganjar dan Pak Anies sedih, ketawa, merinding. Jujur saudara, ketika saya melihat ini, aduh, ngeri. Ditolak MK, dan yang paling menyakitkan sampai kedalaman hati mereka itu, ini menurut saya adalah mereka di museumkan ya selama-lamanya, tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Ini kutuk apa, saudara? Sampai segitu parahnya. Saya ingin berkata kepada saudara, dan sering saya ngomong ini, dan akan saya ngomong. Tahukah saudara bahwa ketika pemain-pemain umat pilihan akan berlaga di Indonesia, Pak Ganjar orang yang lantang menolak. Itu sebabnya yang dituliskan dalam Alkitab, siapa yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk. Kalau bagi saya ini adalah sebuah kutuk. Selama-lamanya tidak ada kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Ini tamparan yang begitu besar dan begitu dahsyat bagi mereka. Saya ingin berkata kepada saudara, bahwa jangan pernah sedikit pun terbersit di hatimu kebencian terhadap bangsa umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, dan kekristenan atau pengikut Yesus. Sebab dia mengetahui hati setiap manusia, dia mengetahui kedalaman hati manusia, sebab dia adalah pencipta. Saya mau tanya saudara, apa alasan tiba-tiba kita membenci satu bangsa? Dan saudara, kekristenan tidak bisa dipisahkan oleh bangsa pilihan, karena ditulis dalam Alkitab Perjanjian Lama. Bahkan dalam Perjanjian Baru masih sering ditulis. Artinya apa? Kalau saudara melakukan itu, di hati saudara sedang tumbuh rasa kebencian, dan tidak secara langsung juga melukai perasaan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apalagi jika ada saudara yang jelas-jelas punya rasa benci terhadap kekristenan pengikut Yesus. Hati-hati. Memang terlihat kami di bangsa ini tidak mampu dan tidak berdaya di hadapan hukum, tetapi kami hanya bisa berdoa. Kebenaran itu saudara bisa terkonfirmasi dari buah. Saya barusan saja mengupload sebuah video alasan seorang bapak memilih untuk login menjadi seorang pengikut Kristus. Kenapa? Dia mengungkapkan, karena hanya Yesus yang berani berkata, aku tahu jalan ke surga, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Dan dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi iman Kristen, bukan kami sombong, saudara, bahwa hanya kami yang akan masuk surga. Tetapi ini kata Alkitab, dilihat dari buah, dilihat dari ciri-cirinya. Dan sedikit pun kami tidak pernah merasa sombong, bahkan meremehkan orang lain, bahkan bermaksud untuk menghabisi orang lain, lalu teriak-teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, habisi. Tidak ada seperti itu, saudara. Ini memberikan konfirmasi kepada umat manusia bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus benar. Karena itu, siapapun saudara, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, penegak hukum, jangan pernah sedikit pun di hati saudara berbuat curang dan berbuat jahat untuk pengikut-pengikut Yesus Kristus. Sebab kami ada di bangsa ini, berdoa untuk bangsa kami. Kami ada bukan berbuat jahat di bangsa ini, tetapi keberadaan kami menjadi terang dan garam sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Karena kalau saudara melakukannya, saudara secara tidak sadar sedang mengutuk diri saudara sendiri. Dan itulah yang terjadi dengan Pak Ganjar. Saudara tahu, ketika dia melakukan pada saat itu pernyataannya, dia menolak timnas Israel. Saya langsung membuat video itu, bahwa disinilah kekalahan banteng itu. Kenapa? Karena mengutuk bangsa pilihan. Ada banyak contoh-contohnya di Alkitab, saudara. Saya juga banyak membahas di video-video saya, di khotbah-khotbah saya, bagaimana bangsa Israel diperlakukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan pengikut Kristus adalah bangsa Israel secara rohani. Ingat saudara, iman Kristen mengajarkan secara rohani. Ya. Maka itu, jangan pernah mencoba-coba. Mungkin saja rancangan jahat saudara itu bisa terjadi, tetapi secara roh, saudara tidak bisa merampas dan membinasakannya. Karena firman Tuhan itu akan digenapi dan pasti akan selalu digenapi. Biar apa yang saya sampaikan ini menjadi perenungan bagi siapapun yang menyaksikan video ini. Sehingga kita waspada dalam bersikap, dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengeluarkan sebuah kata-kata. Hati-hati, saudara. Karena kami punya Tuhan yang hidup, yang membela, yang menjadi pembela umat-umatnya. Bagi kami tetap diajarkan untuk mencintai seluruh umat manusia, termasuk orang-orang yang menampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Saya berdoa, setiap saudara yang punya rasa, tiba-tiba punya rasa kebencian terhadap pengikut Kristus atau bangsa pilihan, saya berdoa, saudara dijamah oleh Tuhan, saudara diubahkan hatinya oleh Tuhan, dan Roh Kudus bekerja bagi hidup saudara. Biar kasih Kristus, cinta Kristus mengalir atas hidup saudara sekalian. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara.